teman-teman dimanapun berada. Hari ini saya berada di Desa Wisata Kalipoa, Kabupaten Cirebon. Dan saya sudah ditemani oleh seorang solo rider, namanya Umar Yasir dan Mas Acing. Seperti apa kisah menariknya? Kita langsung saja sapa Mas Umar Yasir. Halo, assalamualaikum Mas Umar. Biasa dipanggilnya Cacing ya? Cacing saya. Panggil aja Cacing biar akrab. Biar akrab. Biar nggak akrab bajunya apa? Oh, Biar nggak akrabnya apa? Umar. Oke, kita panggil Mas Acing ya. Nah teman-teman, Mas Acing ini adalah teman kuliah saya sebenarnya. Cuman setelah saya melihat perkembangan waktu kuliahnya itu, dia sangat hobi sekali dengan yang namanya rider, berkendara. Betul Mas ya? Ya, benar. Oke. Benar sekali itu, karena memang hidup itu kan perjalanan. Hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Bukan pelarian atau pelampiasan. Jadi dijalani ya, Tadi kita jalani. bukan ditinggalin. Bukan, jangan ditinggalin Mas. Nah, berbicara tentang perjalanan nih, Mas Acing asli orang mana sebenarnya? Saya asli dari Susukan, Cirebon Barat. Susukan, Iya, Tegal Gubuk ke sana. iya, daerah Susukan Tegal Gubuk sana. Kan ada Susukan Lebak dari daerah Oh, iya. timur kan. Ada Cirebon Barat. Cirebon Barat. Dari dulu Mas punya hobi berkendara itu. Saya lebih tepatnya ke petualang ya Mas. Jadi Petualang. awalnya saya suka yang namanya keluar dari rumah, gitu. keluar untuk melihat yang nggak penting sebenarnya. Yang nggak penting saya lihat gitu. Oke. Dan sampai dewasa, sampai umur sekarang ya, saya masih tetap suka gitu melihat tempat-tempat yang baru, orang-orang yang baru. Gitu. Karena jiwa petualang itu begitu ya. Kemungkinan sih. Selalu ingin melihat sesuatu yang belum pernah ia jelajahi kan. Iya, Jadi apa namanya, getarannya tuh kerasa. kerasa banget. Jadi saya lebih baik apa ya namanya, bangun di tempat yang berbeda dibanding 1000 kali bangun di tempat yang sama. Asik. Seperti itu sih. Lebih baik bangun di satu tempat yang berbeda daripada 1000 tempat yang sama. Iya. Nah, ngomongin udah lebih baik 1000 kali di tempat yang berbeda nih. Kira-kira Mas Acing udah pernah jalan-jalan kemana aja? Jalan-jalan awalnya Mas, saya itu sukanya ke wisata-wisata ya. Kayak semacam pantai, curug gitu. Cuman belakangan ini agak sering ke gunung. Sering ke gunung. Gunung. Pokoknya kalau dari Jawa Barat mah ujungnya dari Sukabumi. Ya, Kalau ke timur sampai Jawa Timur ya, Jawa Mas. Timur. Ya, saya Udah, Malang. kira-kira udah berapa gunung yang Mas Acing kunjungi sementara ini? Sementara puncak ya. Iya. Kita baru 7-8 puncak kira-kira. 8 puncak. Ciremai pasti udah pernah lah ya. Ya udah itu Ciremai Udah berkali-kali? Berkali-kali karena favorit gitu kan ya. Tapi berarti kan tadi katanya 1000 tempat yang berbeda daripada satu tempat yang sama. Ciremai itu sama loh, tapi Sama. berkali-kali. Tapi dengan orang yang berbeda. Oh gitu. kan. Iya. Berarti pada intinya apapun tempatnya, yang penting ada situasi dan kondisi yang berbeda gitu ya. Berbeda. Entah orangnya atau tempat Tempat tujuannya. itu sendiri, iya. Oke. Tempat sama dengan orang yang sama, kondisinya pasti berbeda itu. Ya memang karena setiap hari mengalami perbedaan itu Mas. Bertemu Iya. dengan orang yang sama pun kadang kita mengalami perbedaan. Kadang sekarang misalnya ketemu dengan satu orang perempuan cantik, Iya. nah kita ngerasa seneng banget. Pas besoknya kita ketemu lagi nggak enak nih, Iya. Ya bener itu seperti ya itu kan? Mas. Karena pas kemarin langsung di ACC, misalnya saya lagi bimbingan skripsi nih. pas minggu depannya nggak di ACC, lah jengkel tuh saya tuh. Benar, Ya kan? benar ya. Berarti selalu mengalami perubahan itu. Nah oke, berbicara tentang tadi perjalanan, kan udah dari Jawa Barat, ujungnya sampai Sukabumi, sampai Malang ya, Ya. Jawa Timurnya. Itu pakai motor? Pakai motor Mas. Pakai motor? Ya karena saya lebih suka berkendara ya. Tadi tidak suka apa ya dikendarai. Maksudnya gimana sih? Saya lebih suka mengendarai gitu, nyetir sendiri gitu. Daripada Daripada saya harus Bonceng naik lah istilahnya ya. bonceng atau naik mobil gitu. Jadi kayak semacam saya tuh kayak nggak dapat apa ya feedback atau apa ya kalau kita jalan-jalan terus kita nggak tiba-tiba nyampe tempat wisata aja gitu. rasanya tuh belum. Rasanya tuh iya Yang namanya rasa kan nggak bisa dijelasin ya. nggak bisa susah. Ya berarti sebenarnya apa yang menjadi apa namanya alasan Mas Acing untuk melakukan pengendaraan sejauh itu ya, selama itu
yang membuat Mas Acing pengen berkendara dan pengennya apa namanya sebagai seorang rider, solo rider? Itu mengalir ya Mas. Jadi sebenarnya nggak mau seperti ini sih, nggak mau. Cuman saya di rumah itu capek gitu. Ya. Capek bukan capek tenaga, tapi capek pikiran, capek batin. Nah, cara menghilangkan itu semua kan berbeda-beda orang. Ya. Cara pasti. menghilangkan stres itu berbeda-beda. Nah, cara saya seperti itu. Saya lari ke Garut sendiri, lari ke sendiri itu? sendiri, Mas. Kadang sama teman. Cuman lebih sukanya sendiri gitu. Makanya saya sebut solo rider itu. Berarti belum pernah gabung ke komunitas sampai hari ini? Iya, belum pernah. Belum. Pernah. Entah kenapa jiwa saya masih pengen bebas, independen gitu. Merdeka lah ya. Pengen, cuman saya jiwanya tuh nggak pengen gitu. Ada kayaknya ada kemungkinan pengennya bikin komunitas sendiri gitu kayaknya. Soalnya beda loh rasa ketika kita misalkan ikut komunitas orang, ya ikut dengan orang dengan kita bikin sendiri dan orang ikut ke kita gitu loh. Iya. Ya kan? Itu punya rencana sih. Ya, siapa tahu kan para penonton boleh lah, boleh penonton yang punya minat yang sama kan. Misalnya dia suka rider, cuman dia juga sama-sama posisi seperti Mas Acing nih. Iya. Dia sendiri kemana-mana sendiri kan bisa aja kan. Boleh. Bisa jadi temen Boleh. petualangan. Boleh, bukan bisa lah, boleh lah. Boleh. Boleh saya ikut sama dia gitu. Jadi jangan ikut ke saya. Ayo kalau ikut saya. Oke. Tadi sudah melakukan perjalanan. Nah, dari sekian perjalanan Mas Acing, kira-kira ada nggak sih perjalanan yang membuat Mas Acing itu terkesan sampai dengan hari ini? Apakah gimana gitu? Ada satu cerita Mas, saya tuh Apa tuh? mengalami sedikit gangguan di jalan. Iya. Waktu saya solo rider dan solo hiking di Garut. Solo hiking itu berarti Saya naik gunung. naik gunung sendiri. Iya. Dari Jadi rumah. naik motor sendiri dari rumah ke Garut. Itu ke Gunung Cikuray tepatnya. Ya, Cikuray. Saya di situ berangkat malam karena kita mau naik pagi gitu. Jadi saya berangkat malam. Bisa istirahat di base camp. Cuman ada cerita sedikit ngeri nih Mas. Sendirian tuh ngeri gitu ternyata. Sendirian tuh tidak ada temannya loh. Iya, semua tahu sendiri tidak ada temannya. Jadi Apa tuh ada kisah menarik apa tuh? ya ada kisah menarik di mana saya ini sudah nyampe Garut Mas. Sekitar jam setengah 10. Malam. Jam setengah 10 malam. Itu saya nyampe di daerah pokoknya dekat base camp Cikuray via Kiara Janggot itu Mas. Itu saya tiba-tiba ketemu sama orang yang pakai motor fiction. Iya. Dia bilang, Mas mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Gunung Cikuray via Kiara Janggot. Bukan bapak sih, mas itu ya. Mas itu ngajak, udah ikut saya aja. Nah Mas, ini nih kejadian yang paling saya paling saya ingat gitu di antara Solo hiking perjalanan yang lain. saya, iya perjalanan saya yang sendiri itu ini yang paling saya ingat. Jadi saya itu ikut sama pemuda itu, si Mas motor fiction itu. motor fiction itu, saya ikutin tuh Mas, lewat pedesaan, mungkin base camp via Kiara Janggot mungkin lewat pedesaan seperti itu. Cuman tiba-tiba pada saat saya nyampe ladang gitu Mas, nggak ada. Motor fiction itu tiba-tiba kayak semacam nggak tanggung jawab gitu. Mas tinggal lurus aja, lewat ladang ini lurus aja. Saya bingung kan, tiba-tiba dia belok gitu Mas. Jadi gini Suruh nih, ngikut. saya suruh ngikut. Iya. Terus saya udah nyampe ladang, terus dia belok kiri. Entah kemana dia saya kemana gitu, saya nggak tahu. Cuman saya mau balik lagi itu jalan itu nggak susah buat putar balik gitu. Iya. Itu saya paling takut gitu Mas. Nah, pada saat menemukan kondisi yang semacam itu apa yang dilakukan Mas Acing teh? Saya itu berdoa Mas. Saya berdoa dalam hati sambil bilang, ya Allah ini saya sehat kan gitu. Saya maksudnya nggak ada apa-apa kan. Iya. Saya baik-baik aja kan. Saya bingung tuh Mas. Waktu saya di situ bingung. Di tengah-tengah ladang sendirian
tadi kan jam setengah 10 ya. Nyampe ladang itu kisaran jam 10 lah. Iya. Jam 10 malam. Nggak tahu daerah situ, Nggak tahu sendiri sama sekali. ditinggal. Iya. Jadi sebelah kiri itu jurang, sebelah kanan itu kayak semacam Terus sering. iya terasering kayak gitu. Apa tanaman-tanaman gitu kan. Saya ikutin jalan setapak itu Mas. Jadi nurut lurus. Saya nurut lurus Mas. Iya. Saya bingung mau balik lagi, saya bingung. Iya. Akhirnya saya lurus tuh. Sampai ada pohon bambu-bambu yang melingkar itu. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuma saya ngerasa "Ih, serem sih gitu. Serem sih. Terus kadang-kadang sesekali berpikir gitu, orang itu kemana? Yang ngajak saya itu loh. Iya. Tapi terus perjalanannya itu dilanjut. Saya lanjut Mas. Tapi ketemu sampai Cikuray. Saya lanjut sekitar 15 menit itu ketemu sama jalan aspal. Nggak tahu saya di mana itu tepatnya, tapi saya ketemu di jalan aspal, saya duduk pas sendiri sih. Iya. Saya nungguin ada orang lewat. Saya mau tanya lagi Iya. karena di situ posisinya ada naik ada turun gitu. Iya. Nah, saya takut kalau saya turun saya jauh lagi. Kalau saya naik takut nyasar. Nyasar. Gitu. Jadi saya tungguin. Akhirnya ada orang gitu. Iya. Ada orang turun. Saya bilang kan, bukan saya bilang, saya berhentiin gitu. Mas, tunggu dulu. Dia aja takut kan waktu itu kan karena kondisi apa Gelap ya. gelap, terus nggak ada orang, udah malam juga. Jadi saya tanyain tuh, Mas, kalau base camp Cikuray kemana? Nah ini nih orang yang bener gitu. Maksudnya gini, teman-teman kalau misalkan ada orang yang tanya jalan atau tanya apa, tolong antar yang benar gitu loh. Jangan ditinggal di. Nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab kayak tadi gitu. Nggak tahu itu manusia atau bukan kan saya. Tapi yang pasti yang kedua ini bener Mas. Jadi dia ngarahin saya ke base camp Cikuray. Iya. Benar berarti ketemu tetap Curay. Tetap ketemu. Cuman agak malam, saya sampai sana setengah 12. Tapi ya memang ada apa ya, agak gambling sih. Gambling itu artinya ya 50-50 nih. Kalau kita nggak ada rasa percaya sama orang tadi yang nunjukin pertama kan. Iya. Tapi setelah terjadi ditinggalin begitu, wah mulai agak was-was ya. Iya, Mulai agak was-was, gitu takut kayak. nih. Mau lanjut apa gimana. Tapi kan pada akhirnya tetap nyampe juga sebenarnya ya. Iya, nyampe juga. Itu ada orang yang kedua. Mungkin kiriman dari Langit. langit kemungkinan gitu. Saya kan berdoa tadi Mas. Iya. Waktu saya di tengah ladang itu. Iya, berarti menarik juga ya melakukan perjalanan sendirian itu. Iya. Malam di daerah yang kita nggak tahu tujuannya kemana, itu kan? Pokoknya itu tuh kayak semacam kita tuh tahu Mas gitu. Kalau bahasa kasarnya saya ya. Saya tahu gitu kalau Allah itu ada di saya. Iya. Allah itu ada di samping saya gitu. Ada bersama saya. Itu yang menjadi kekuatan terbesar ya Mas Acing melanjutkan perjalanan Iya. dan melakukan solo riding, Iya. Solo riding ya? Iya, solo riding. Solo riding sampai hari ini. Sampai hari ini Mas, saya Oke. pernah ke Wonosobo juga kan. Wonosobo situ ke Gunung Sumbing. Saya juga sendiri tuh di situ. Lewat Batan. Itu jalurnya juga sama Mas. Naik turun yang ngeri lah. Pokoknya. Tapi ke Wonosobo berani sendiri. Saya ke Wanasaba aja. Kalau malam Wanasaba Sumber. Itu kalau sendirian nggak berani itu. Ya tadi saya bilang karena yang pertama kadang-kadang kita tuh apa ya, takut akan pikiran kita sendiri. Iya benar-benar. Belum terjadi tapi kita takut nih kayaknya kalau saya kesana sendiri kayak gini. Kayak gini. Jadi kalau bahasanya anak sekarang sih overthinking. Overthinking dan overfeeling. Overfeeling. Yang belum memikirkan tentang sesuatu yang belum terjadi adanya. Iya. Kan? Seperti Masih harus pikir-pikir. Tapi kok mau sih sampai sekarang begitu. Ya, karena bukan mau atau tidak ya Mas, tapi masih gitu. Iya masih dilakukan. Masih dilakukan karena saya nyaman di situ Mas. Saya nyaman. Saya ngerasa saya menempatkan diri saya di taraf kebahagiaan yang standar gitu. Iya. Standar. Benar. Jadi saya merasa kalau saya diem di rumah saya nggak bahagia nih gitu. Saya tempatin lah diri saya ke perjalanan gitu, ke petualangan. Iya, artinya tujuannya itu sebenarnya yang apa sih nyari tempat wisata? Kan bisa-bisa aja kan dengan ya naik mobil bareng atau touring dengan teman-teman gitu kan. Ngapain harus melakukan hal itu dengan sendiri gitu? Karena saya melakukan itu sendiri karena saya pengen capek Mas. Orang kalau capek pengennya nggak capek, tapi kok ini pengen capek. Pengen capek Mas.
Terkadang manusia itu butuh kecapean gitu Supaya apa? untuk tidurnya Tidur nyenyak ya. gitu. Iya. Betul betul betul. Tidur nyenyak. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh, mahasiswa tuh. Iya. Gimana Mas? Kebanyakan susah tidur kalau malam tuh kan, pada overthinking sampai jam iya. 1 sampai jam 2. Apa bahasa itunya tuh insomnia. Insomnia. Insomnia, Iya, insomnia tuh. Saya sering lihat, nah kok teman-teman ini ada kelas gitu kan, jam 1 malam, jam 2 malam masih pada bikin story aja. Wah. Berarti kan belum tidur nih tandanya kan. Nggak mungkin lagi tidur tapi bikin story kan. Nah ternyata Iya, pas saya coba tanya-tanya, saya teliti, coba selidiki, ternyata memang hampir semua anak-anak, khususnya yang masih mahasiswa itu mengalami hal yang seperti itu gitu kan. Kurang tidur. Nah, nampaknya mereka ini juga merasakan hal yang kurang capek. Kurang capek. Sebenarnya kurang capek Mas. Kalau udah capek, rupanya ya dengan sendirinya dia akan tertidur ya. Dimanapun tempatnya pasti akan tidur. Ada kata-kata bagus tuh katanya, orang kalau ngantuk itu nggak apa, gimana itu kata-katanya tuh. Kalau ngantuk nggak peduli tempatnya di mana aja, dia pasti tidur. Iya, benar. Tapi kalau nggak ngantuk, tempatnya di hotel bintang 5 sekalipun, nah dia nggak bakal tidur. Nggak bakal tuh. tidur karena dia nggak Karena nggak ngantuk. ngantuk. Dan itu kebutuhan kan. Kebutuhan. Tidur tuh kayak semacam kebutuhan gitu Mas. Saya ngantuk nih, saya butuh tidur gitu. Iya. Jadi saya bukan butuh tempat. Dulu tempat butuhnya tidur. Butuh tidur. Tapi selama ini happy ya jalanin hal-hal yang semacam itu. Alhamdulillah Mas happy. Harapan kedepannya apa nih kira-kira Ada Mas sponsor Aceh? sih. Nantilah channel ini kalau udah dapet AdSense saya sponsorin. Buat konten juga nanti kan kita Oke. bisa kolaborasi. Mas Aceh kan udah hobi untuk melakukan solo riding ya, siapa tahu kan saya bisa shoot kan setiap momen-momen perjalanannya, kita bikin short movie, film pendek, sekilas perjalanan itu kan bisa aja kan. Ya harus bisa. Harus bisa. Harus bisa dan harus ikut sama saya nanti. Nanti kalau saya pengen capek Mas Oh, ya. iya. Jadi sekarang Sementara ini karena terlalu capek sekarang ini, terlalu capek. Jadi nanti kalau saya nggak capek, saya baru ikut ya. ikut untuk melakukan perjalanan ini. Iya karena saya pengen capek tadi. Oke. Masnya terlalu capek. Terlalu capek hari-hari ini, belakangan ini. Kurang Nah, klik, gitu. kurang klik. Nanti nunggu saya capek dulu, baru Oh. melakukan perjalanan dan kita bikin sebuah ya film pendek atau Film. apalah gitu kan. Boleh. Saya bisa ajak teman-teman yang lain juga. Jadi saya sendiri itu bukan karena saya nggak punya teman Mas, tapi keinginan saya. Ada keinginan aja ya. Ada teman. Karena rasanya berbeda ya kalau ngejalanin. rasa berbeda Mas. Nah berbicara tentang kesendirian, sebenarnya Mas Aceh masih sendiri nih sekarang. Mau bilang sendiri, ada cewek. Mau bilang punya, takut yang lainnya menghindar jadinya. Itu namanya apa ya? Menjaga hati lah Mas. Menjaga hati. Jadi kalau perjalanan sendiri ya. Perjalanan sendiri, kadang bareng teman. Ya itu kalau bareng teman tuh kita tuh harus nunggu kata iya dari teman Mas. Iya. Itu permasalahan ya problema saya. Kalau sendiri kan dia bisa ambil keputusan dengan sendirinya. Ya. Kapanpun saya bisa lakukan. Nah mungkin di situ letak kemerdekaan seseorang. Iya benar Mas. Saya kan tadi kan saya bilang saya pengen bebas itu. Dan bebas, Independen. merdeka. Nah oke Mas Aceh, mungkin untuk awalan kita, obrolan kita hari ini kita cukupkan sampai dengan sekarang karena suasananya sudah mulai agak sore. Mas Aceh juga nampaknya lagi puasa untuk menyiapkan takjil. Takjil ya, saya harus bagi takjil dulu. Harus bagi takjil dulu Tapi kan. jangan sama Pak Polisi. Takut balik lagi nanti. Takut balik lagi Disangkanya orang-orang. ada razia. Sangat ada razia. Oke, thank you Mas Aceh atas waktunya ya. Oke. Kapan-kapan kita lanjut kolaborasi ini. Syukur-syukur bisa bikin sebuah short film atau short film. movie Iya, saya tunggu tuh Mas. di perjalanan Mas Aceh berikutnya. Ya. Oke teman-teman, itu perjumpaan saya bersama Mas Umar Yasir, seorang solo bikers atau solo rider. Yang baiknya bisa teman-teman ambil dan yang buruknya bisa teman-teman ambil juga untuk menjadi bahan evaluasi teman-teman. Dan barangkali teman-teman pengen memberikan masukan untuk siapa saja orang yang perlu saya kunjungi, ya bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah. Oke.